Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Yufadila. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan Prodi Manajemen kelas konversi dengan NIM 28921700006. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan jawaban ujian tengah semester mata kuliah manajemen ekonomi manajerial yang diampu oleh Ibu Wina Sarikusumaning Tias. Langsung saja kita ke pembahasannya. Ruang lingkup ekonomi manajerial. Di sini kita akan membahas tentang fungsi ekonomi manajerial, teori ekonomi, ilmu keputusan manajemen, dan berbagai area fungsional ilmu administrasi bisnis. Jadi yang pertama langsung aja kita membahas tentang definisi ekonomi manajerial. Apa sih ekonomi manajerial itu? Ekonomi manajerial adalah aplikasi teori ekonomi dan perangkat analisis ilmu keputusan untuk membahas bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuan atau maksudnya dengan cara yang paling efisiensi. Jadi, masalah keputusan manajemen itu timbul dalam organisasi apa saja. Bisa di perusahaan yang mencari laba, organisasi nirlaba seperti rumah sakit atau universitas atau badan pemerintah. Pada saat organisasi tersebut berusaha mencapai tujuannya dengan menghadapi berbagai kendala atau batasan. Jadi sebagai contoh, sebuah perusahaan mungkin berusaha untuk memaksimalkan laba dengan keterbatasan seperti ketersediaan input itu penting, dan kendala-kendala hukum. Jadi rumah sakit mungkin berusaha untuk mengobati pasien sebanyak mungkin dengan standar kesehatan yang cukup dengan keterbatasan sumber daya fisik, contohnya dokter, teknisi, perawat, peralatan, tempat tidur, dan anggaran. Tujuan sebuah universitas negeri mungkin adalah menyediakan pendidikan yang cukup bagi sebanyak mungkin mahasiswa dengan kendala fisik dan keuangan yang dihadapi. Sama halnya badan pemerintah berusaha untuk memberikan pelayanan tertentu yang tidak dapat diberikan perusahaan bisnis secara efisien kepada sebanyak mungkin orang dengan biaya serendah mungkin. Untuk semua contoh ini, organisasi menghadapi masalah keputusan manajemen ketika berusaha untuk mencapai tujuan atau maksud tersebut dengan berbagai kendala-kendala yang dihadapinya. Tujuan dan kendala bisa berbeda dari satu kasus ke kasus lain, tetapi proses dasar pengambilan keputusannya adalah sama. Lalu masuk ke slide kedua, keterkaitan dengan teori ekonomi. Jadi suatu organisasi dapat memecahkan masalah keputusan manajemennya dengan menerapkan teori ekonomi dan perangkat ilmu keputusan. Teori ekonomi mengacu pada ekonomi mikro dan makro. Jadi teori ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku ekonomi secara individual sebagai unit pengambilan keputusan, seperti konsumen individu, pemilik sumber daya, dan perusahaan bisnis di dalam sistem perdagangan bebas. Lalu untuk ekonomi makro, sebaliknya, adalah ilmu yang membahas tentang output, pendapatan, pekerjaan, konsumsi, investasi, dan harga secara total atau agregat di perekonomian dilihat secara keseluruhan. Meskipun teori ekonomi mikro perusahaan merupakan satu-satunya elemen yang sangat penting dalam ekonomi manajerial, kondisi ekonomi makro secara umum seperti tingkat permintaan agregat, tingkat inflasi, dan tingkat bunga di mana perusahaan beroperasi juga sangat penting. Jadi, teori ekonomi berusaha memprediksi dan menjelaskan perilaku ekonomi. Teori ekonomi biasanya dimulai dengan model. Model merupakan abstraksi dari banyak hal kecil yang melingkupi suatu kejadian dan mencari untuk menentukan berbagai faktor penentu yang paling penting atas suatu kejadian. Sebagai contoh, teori perusahaan mengasumsikan bahwa perusahaan berusaha memaksimalkan laba dan dengan dasar tersebut memprediksi berapa banyak suatu komoditas tertentu harus diproduksi oleh perusahaan pada berbagai bentuk struktur pasar atau organisasi yang berbeda. Jadi, metodologi ilmu ekonomi dan ilmu pengetahuan secara umum adalah menerima teori atau model apabila dapat memprediksi secara tepat
dan bila prediksi tersebut secara logis mengikuti asumsi-asumsi yang dibuat. Lalu masuk ke slide berikutnya, keterkaitan dengan ilmu keputusan. Ekonomi manajerial juga berhubungan erat dengan ilmu keputusan. Ilmu ini menggunakan perangkat matematika ekonomi dan ekonometri untuk membentuk dan mengestimasi model keputusan yang ditunjuk untuk menentukan perilaku optimum perusahaan, yaitu bagaimana perusahaan dapat mencapai tujuannya dengan cara yang paling efisiensi. Secara spesifik, matematika ekonomi digunakan untuk menformalkan, yaitu menggambarkan dalam bentuk persamaan model ekonomi yang dipostulkan oleh teori ekonomi. Jadi ekonometri kemudian menerapkan peralatan statistik, terutama analisis regresi pada data dunia nyata untuk mengestimasi model yang dipostulkan oleh teori ekonomi dan untuk peramalan sebagai forecasting. Jadi ekonomi manajerial adalah aplikasi teori ekonomi dan perangkat ilmu pengambilan keputusan untuk menemukan solusi optimal pada masalah keputusan manajerial. Itu keterkaitan dengan berbagai area fungsional ilmu administrasi bisnis. Jadi tadi kan setelah mendefinisikan pokok bahasa ekonomi manajerial dan fungsinya, sekarang kita dapat membahas hubungan antara ekonomi manajerial dan area fungsional ilmu administrasi bisnis. Area fungsional tersebut itu meliputi akuntansi keuangan, pemasaran, manajemen, sumber daya manusia atau personalia, dan produksi. Berbagai disiplin ilmu ini mempelajari lingkungan bisnis, di mana perusahaan beroperasi dan dengan demikian menyediakan latar belakang bagi pengambilan keputusan manajerial. Jadi ekonomi manajerial dapat dianggap sebagai pelajaran yang ruang lingkupnya luas, yang mengintegrasikan teori ekonomi, ilmu pengambilan keputusan dan area fungsional ilmu administrasi bisnis, dan membahas bagaimana hal tersebut berinteraksi satu sama lain pada saat perusahaan berusaha untuk mencapai tujuannya dengan cara yang paling efektif. Jadi singkatnya gini, ekonomi manajerial bukanlah studi atas banyak topik yang terpisah-pisah, melainkan penggunaan teori ekonomi dan perangkat ilmu manajemen untuk mempelajari bagaimana suatu perusahaan dapat mencapai tujuannya dengan cara yang paling efisien di dalam lingkungan bisnis tempat perusahaan itu beroperasi. Jadi selain menekankan pada proses pencapaian keputusan manajerial optimal, juga harus memuat berbagai teori dan perangkat yang dibutuhkan untuk membuat keputusan manajerial yang optimal tersebut. Jadi proses-proses yang terkait dengan semua pengambilan keputusan manajerial pada dasarnya adalah sama. Proses itu pada umumnya terdiri atas 5 tahap. Yang pertama, menetapkan tujuan perusahaan atau organisasi, mendefinisikan permasalahan yang dihadapi perusahaan atau organisasi dalam usaha mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, mengidentifikasi berbagai solusi-solusi. Yang keempat, memilih solusi terbaik dari solusi-solusi yang tersedia. Dan kemudian, mengimplementasikan keputusan tersebut. Proses-proses ini sekarang direvolusi dengan adanya globalisasi ekonomi dunia dan penggunaan secara luas komputer dan teknologi informasi. Lanjut ke teori perusahaan. Jadi ada beberapa alasan adanya perusahaan dan fungsi-fungsinya. Jadi perusahaan itu adalah suatu organisasi yang menggabungkan dan mengorganisasikan berbagai sumber daya dengan tujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk dijual. Terdapat jutaan perusahaan di Amerika Serikat. Perusahaan-perusahaan tersebut meliputi perusahaan perorangan, perusahaan yang dimiliki oleh satu orang, persekutuan atau kemitraan, perusahaan yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih, dan perseroan dimiliki oleh pemegang saham. Perusahaan-perusahaan ini menghasilkan lebih dari 80% dari semua barang dan jasa yang dihasilkan di Amerika Serikat. Sisanya dihasilkan oleh pemerintah dan berbagai organisasi nirlaba seperti perguruan tinggi swasta, rumah sakit, museum, dan yayasan.
Perusahaan ada karena akan menjadi sangat tidak efisien dan mahal bagi pengusaha untuk masuk dan membuat kontrak dengan pekerja dan para pemilik modal, tanah, dan sumber daya lain untuk setiap tahap produksi dan distribusi yang terpisah. Sebaliknya, pengusaha biasanya masuk dalam kontrak yang besar dan berjangka panjang dengan tenaga kerja untuk mengerjakan berbagai tugas dengan upah tertentu dan berbagai imbalan kerja lainnya. Kontrak yang umum semacam itu jauh lebih murah ketimbang sejumlah kontrak spesifik dan sangat menguntungkan bagi baik pengusaha maupun pekerja dan pemilik sumber daya yang lain. Perusahaan ada guna menghemat biaya transaksi semacam itu dengan menginternalisasi berbagai transaksi, yaitu dengan menjalankan berbagai fungsi dalam perusahaan. Perusahaan juga menghemat pajak penjualan dan menghindari kontrol harga dan peraturan pemerintah lain yang berlaku hanya untuk transaksi antar perusahaan. Jadi fungsi perusahaan itu adalah membeli sumber daya atau input berupa tenaga kerja, modal, dan bahan mentah untuk diubah menjadi barang dan jasa untuk dijual pemilik sumber daya. Pekerja dan pemilik modal, tanah, dan bahan mentah kemudian menggunakan pendapatan yang diperoleh dari penjualan jasa atau sumber daya lain tersebut untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Dengan demikian lengkap sudah aliran sirkuler aktivitas ekonomi tersebut. Slide selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dan nilai perusahaan. Ekonomi manajerial mulai dengan tulatkan teori perusahaan yang kemudian digunakan untuk menganalisis pengambilan keputusan manajerial. Semua teori perusahaan didasarkan pada asumsi bahwa maksud atau tujuan perusahaan adalah memaksimumkan laba sekarang atau laba jangka pendek. Akan tetapi berdasarkan pengamatan, perusahaan seringkali mengorbankan laba jangka pendek untuk meningkatkan laba masa depan atau jangka panjang. Beberapa contoh dalam hal ini adalah pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan atau litbang, pembelian peralatan baru, dan peningkatan kegiatan promosi. Karena baik keuntungan jangka pendek maupun jangka panjang itu sangat penting. Teori perusahaan sekarang mempostulatkan bahwa maksud atau tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimumkan kekayaan atau nilai perusahaan. Hal ini dicerminkan dari nilai sekarang atau semua keuntungan perusahaan yang diharapkan di masa depan. Keuntungan perusahaan di masa depan harus didiskontokan ke nilai sekarang karena nilai Rp1 atau $1 keuntungan di masa depan lebih kecil daripada nilai Rp1 atau $1 keuntungan saat ini. Untuk slide selanjutnya akan membahas tentang kendala-kendala dalam operasi perusahaan. Jadi kita udah lihat kan bahwa maksud dan tujuan perusahaan adalah untuk memaksimumkan kekayaan atau nilai perusahaan. Namun demikian, dalam upaya melakukan hal ini, perusahaan menghadapi banyak kendala. Beberapa kendala itu timbul dari keterbatasan ketersediaan input-input penting. Khususnya, perusahaan mungkin tidak akan mampu merekrut tenaga ahli sebanyak diperlukan, terutama jangka pendek. Sama halnya perusahaan mungkin tidak mampu. Lalu dalam perusahaan juga ada keterbatasan teori perusahaan. Teori perusahaannya memostulatkan bahwa maksud atau tujuan perusahaan adalah memaksimumkan kekayaan atau nilai perusahaan telah dikritik karena terlalu sempit dan tidak realistis. Sebagai gantinya, beberapa teori yang lebih luas tentang perusahaan telah dikemukakan. Yang paling menonjol adalah model yang memostulatkan bahwa tujuan utama perusahaan adalah memaksimalisasi penjualan, maksimalisasi utilitas manajemen, dan perilaku pemuasan. Menurut model maksimisasi penjualan yang dikenalkan oleh William Baumol yang lain para manajer perusahaan modern berusaha untuk memaksimumkan penjualan setelah tingkat laba yang cukup berhasil dicapai untuk memuaskan para pemegang saham. Memang beberapa penelitian empiris terdahulu telah menemukan korelasi erat antara gaji eksekutif dan penjualan, tetapi bukan antara gaji dan laba. Akan tetapi penelitian yang lebih baru menunjukkan hal sebaliknya.
Oliver Williamson dan yang lainnya memperkenalkan model maksimisasi utilitas manajemen yang mempostulatkan bahwa dengan datangnya perusahaan modern yang berdampak pada pemisahan antara manajemen dengan kepemilikan, manajer lebih tertarik memaksimumkan kepuasan atau utilitas mereka, tingkat kontrol perusahaan, kantor yang mewah, dan lain-lain daripada memaksimumkan keuntungan perusahaan. Hal ini dinyatakan sebagai masalah. Next slide, kita akan menjelaskan tentang sifat dan fungsi laba. Laba usaha versus laba ekonomi. Bagi masyarakat umum dan komunitas bisnis, laba bisnis atau laba usaha itu mengacu pada pendapatan perusahaan dikurangi biaya eksplisit atau biaya akuntansi perusahaan. Untuk biaya eksplisit sendiri adalah biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli atau menyewa input yang dibutuhkan dalam produksi. Lalu untuk biaya implisit sendiri mengacu pada nilai input yang dimiliki perusahaan dan digunakan untuk proses produksinya sendiri. Lalu selanjutnya juga terdapat teori-teori laba. Tingkat laba biasanya berbeda di antara perusahaan dalam industri yang sama dan perbedaannya semakin besar pada industri yang berbeda. Perusahaan dalam industri seperti baja, tekstil, dan rel kereta api biasanya menghasilkan laba yang sangat rendah, baik secara absolut maupun dalam hubungan dengan laba perusahaan farmasi. Perlengkapan kantor dan industri teknologi yang lain, beberapa teori perusahaan untuk menjelaskan perbedaannya. Yang pertama ada teori laba dalam menghadapi resiko, teori laba karena pergesekan, teori laba monopoli, teori laba inovasi, dan yang terakhir ada teori laba efisiensi manajerial. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang fungsi laba. Laba memiliki fungsi penting dalam suatu perekonomian bebas seperti yang kita miliki. Laba yang tinggi merupakan tanda bahwa konsumen menginginkan output industri lebih banyak. Laba yang tinggi memberikan insentif bagi perusahaan untuk meningkatkan output dan lebih banyak perusahaan yang akan masuk ke industri dalam jangka panjang. Untuk perusahaan yang efisiensinya di atas rata-rata, laba merupakan ganjaran dari efisiensi yang lebih besar tersebut. Sebaliknya, laba yang lebih rendah atau kerugian merupakan tanda bahwa konsumen menginginkan. Yang pasti sistem laba itu tidak sempurna dan pemerintah dalam ekonomi perdagangan bebas seringkali turun tangan untuk membenahi jalannya sistem laba tersebut agar lebih konsisten dengan tujuan sosial yang lebih luas. Sekian penyajian jawaban atau presentasi yang dapat saya lakukan. Semoga pembahasan yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi yang menontonnya. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang lainnya.